Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Arnabudra. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pelaksanaan manusianya di masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu manusianya. Nah, manusianya ini merupakan bagian dari pancayatnya. Manusianya merupakan yatnya yang kita laksanakan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Nah, dengan tujuan untuk membersihkan diri sendiri dan mencapai kesempurnaan. Nah, pembersihan diri ini dalam tanda kutip mencapai kesucian, menyucikan diri untuk mencapai suatu kesempurnaan. Nah, kita sadari kita sebagai manusia tidak akan pernah mencapai kesempurnaan tersebut. Nah, tetapi kita sebagai manusia dapat memperbaiki diri, mengimprove diri kita agar menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya. Nah, ayatnya ini tidak hanya membahas tentang konteks upacara dan upakara, tidak hanya membahas tentang membuat banten inilah, upacara megedong-gedongan lah, upacara pawiyohan lah, tidak. Melainkan manusianya ini merupakan pengabdian diri kepada sesama dan pengabdian di bidang kemanusiaan. Seperti kita menolong orang, membantu korban bencana, memberikan sumbangan berupa makanan atau pakaian, agar terwujudnya rasa saling asih dan asuh. Nah, namun pada kali ini saya akan menitik beratkan pada yatnya yang berkaitan dengan upacara, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dalam kehidupan kita selaku umat Hindu, tentunya akan melaksanakan upacara yatnya. Bahkan jika kita pikir-pikir, dari dalam kandungan saja, dari kita umur 7 bulan dalam kandungan, kita sudah diupacarai dengan upacara megedong-gedongan. Hingga sampailah kita ke upacara pawiwahan. Nah, hal tersebut akan terus berulang-ulang di generasi kita berikutnya. Nah, pada umumnya, setiap upacara manusianya ini selalu dilaksanakan dengan acara yang meriah. Dan biasanya diadakan dengan kerumunan atau orang banyak, yang menjadi suatu rasa puji syukur kita karena orang yang kita upacari atau seorang yajamana selalu dikaruniai kesehatan hingga sekarang. Nah, sehingga upacara tersebut dilaksanakan dengan mengundang banyak orang untuk mengikuti jamuan makan, istilahnya syukuran. Itu mengundang kerabat, teman, kolega, dan sebagainya. Nah, sejak ada pandemi COVID-19 ini, upacara keagamaan khususnya upacara manusianya terus mengalami pembatasan, diperketat lagi. Karena seperti yang kita ketahui, upacara manusianya itu selalu membentuk suatu keramaian. Karena ada tamu yang diundang, ada pula kegiatan-kegiatan yang lain yang memerlukan banyak orang dalam menggarap suatu kegiatan tersebut. Nah, sehingga di masa pandemi ini, apa langkah yang dapat kita lakukan? Apa ada langkah yang lebih baik untuk kita mengambil suatu upacara manusianya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini? Jawabannya ada. Nah, salah satunya yaitu menerapkan protokol kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui, masyarakat atau kita yang akan mengikuti suatu upacara manusianya atau menghadiri suatu upacara manusianya
tentunya harus melaksanakan atau mengikuti protokol kesehatan seperti mencuci tangan pakai sabun, terus menggunakan masker dan face shield, dan terlebih lagi bisa kita menggunakan sarung tangan latex. Nah, dapat saya ambil contoh misalnya pada suatu upacara pewiwahan yang harus menekankan protokol kesehatan. Nah, di depan, di pintu masuk dari suatu upacara, haruslah disediakan tempat untuk mencuci tangan, lengkap dengan air yang mengalir dan sabun cair. Kenapa sabun cair? Nah, karena kalau kita pakai sabun batang, tentunya akan terjadi kontak antara tangan orang yang telah memakainya dengan tangan kita, dan belum tentu sabun itu akan steril karena ada bakteri atau kuman yang kebal atau kuat terhadap kandungan dari sabun tersebut. Nah, kemudian untuk masyarakat yang menghadiri, untuk para undangan dan para tenaga-tenaga di sana haruslah memakai face shield dan masker. Gunanya ya ketika kita bersin misalnya, kita akan tidak menyebarkan atau kita tidak terjangkit juga. Nah, selain itu menggunakan sarung tangan ketika misalnya dan tak terduga kita bersalaman atau mempelai wanita dan pria bersalaman dengan para tamu undangan. Nah, tentunya dengan menggunakan sarung tangan ini akan mengurangi kontak langsung antara orang dengan orang, sehingga pandemi ini bisa kita tekan dan kita redam. Nah, selanjutnya ada menyederhanakan upacara. Nah, sama seperti yang telah saya jelaskan beberapa waktu lalu di video sebelumnya, dalam masa pandemi ini sangat saya sarankan untuk menyederhanakan upacara ayatnya dengan mengambil tingkatan upacara ayatnya dari tingkatan niste. Nah, ingat, niste itu bukanlah buruk, namun sederhana. Nah, hal ini juga berguna untuk menekan jumlah masyarakat yang menghadiri dan mengurangi beban biaya dalam melaksanakannya. Kenapa? Karena ketika kita mengambil ayatnya yang sederhana, uang yang kita gunakan untuk menyiapkan sarana upacara itu dapat kita minimalisir, dan sisa uangnya itu dapat kita gunakan untuk kepentingan yang lebih berguna. Dan itu menekan jumlah masyarakat. Nah, dengan mengambil upacara yang sederhana, tidak yang megah, itu tentunya akan memerlukan jumlah tenaga yang sedikit, tenaga manusia yang sedikit. Nah, kita bisa menyiapkan sarana banter dari jauh-jauh hari, terutama untuk bahan-bahan yang awet, sekiranya awet. Nah, saya ambil contoh nih. Nah, ini kegiatan ini saya foto di masa sebelum pandemi. Nah, kegiatan seperti ini yang bisa kita sebut dengan menggibung. Nah, menggibung ini tentunya akan mengungkapkan suatu keramaian. Jika kita menyederhanakan upacara, ini kita bisa kurangi. Ya, paling tidak, menggibung ini hanya melibatkan antara sanak keluarga saja. Misalnya, di sini orang tua, paman, dan ponakan-ponakan atau anaknya. Hanya sekitaran sana saja. Nah, selanjutnya mengambil ayatnya yang niste, ya seperti saya katakan tadi, mengambil ayatnya yang niste untuk mengurangi beban biaya, terutama di masa pandemi ini. Kita pasti akan mengalami kesulitan dalam menyiapkan sarana upacara. Nah, dalam melaksanakan upacara ayatnya, khususnya manusia ayatnya, yang tentunya memerlukan banyak orang di masa pandemi ini, harus ditekan guna mengurangi kerumunan yang ditimbulkan. Sekalipun misalnya harus menciptakan suatu kerumunan, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan.
agar keselamatan dan kesehatan baik sang yajmana maupun para undangan tetap terjaga. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Bila mana ada kekurangan dalam penyampaian materi dan presentasi yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Rahayu.